dalam Tuhan. Shalom. Yang mendengar suara saya boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu dalam persekutuan doa online PDPKK Santo Paulus. Bapak Ibu, kita bersyukur karena Allah yang sudah begitu baik menjadikan kita semua adalah ahli waris Kristus. Mari Bapak Ibu, saya mengundang saat ini kita mau buka persekutuan doa kita dalam tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kami haturkan di hadapan Tuhan. Puji syukur dan sembah kami haturkan kepadamu Bapa, karena berkat kasih dan kemurahan-Mu. Dalam keadaan kami saat ini, kami saling berjauhan satu dengan yang lain, tetapi di dalam roh kami satu. Di dalam roh kami dekat satu dengan yang lain, karena ada Engkau Allah yang menyatukan kami. Bapa, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu. Kami sesuai dengan tema kita malam hari ini, ahli waris Kristus. Di dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan, dan kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, dia adalah ahli waris Kristus. Amin. Mari beri sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Mari malam hari ini kita mau menari. Hai engkau para ahli waris Kristus, bernyanyilah, menarilah, bersorak-sorailah bagi Tuhan Allah kita. Kita mau menari. Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau mau berdiri silahkan berdiri. Kalau mau bergoyang silahkan bergoyang. Kalau mau duduk sambil goyang jempol juga boleh. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan Shalom.
mataku, Kau berharga di mataku. Kau bukan lagi hamba, tetapi Kau adalah anak. Anak yang seperti biji mata Tuhan, yang Dia pelihara, yang Dia anggap sangat berharga, berarti melebihi apapun juga. Kami siapkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Kau lebih lagi. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami punya Kau, Allah, yang boleh kami panggil Bapa, yang begitu mengasihi kami, yang selalu setia memelihara kehidupan kami, bahkan jauh ke depan, hari depan kami, masa depan kami, semuanya sudah Kau siapkan, dan itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus menghormati Engkau. Ajar kami terus untuk memuji dan menyembah Engkau. Biar kami terus boleh merasakan tuntunan tangan-Mu dalam hidup kami.
Yang masih hidup, tolong video dinyalakan ya. Supaya saya yakin saya masih ngomong dengan orang-orang yang masih hidup. Setelah video dinyalakan, jangan sia-siakan. Mumpung masih hidup, kita tertawa, kita tersenyum dengan setiap orang dalam monitor itu. Lambaikan tangan. Yes. Oke ya. Kenapa? Karena kita bersyukur kita masih hidup. Betul? Dan kita tidak sekedar hidup. Ya. Kalau hidup semua orang hidup, masih banyak yang hidup. Tapi Anda malam ini tidak sekedar hidup. Kenapa? Karena Anda dan saya hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Ya toh? Kita itu hidupnya melimpah loh. Badannya itu kan kelihatan toh makmur-makmur toh ya toh. Nah, itu hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Iya, zaman sekarang tidak usah macam-macam. Masih hidup aja sudah bersyukur. Betul? Dengan COVID ini kita tahu hidup itu ternyata begitu rapuh. Betul ya? Musuhnya nggak kelihatan aja kita di rumah terus kok, nggak berani kemana-mana. Ya toh, kita tuh kan sekarang tidak takut dengan rampok, tidak takut dengan itu, dengan barang yang kita tidak bisa lihat, betul? Takutnya itu kenapa? Kepada takut, semua pada takut mati, betul? Ya toh, hidup itu begitu bermakna sampai kita dikurung di rumah aja mau kok, betul ya? Demi apa? Supaya hidup, betul? Ya, begitu berharga hidup ini. Maka mari kita hidup tidak sekedar hidup, tapi tema besar Anda adalah hidup sebagai pemenang, ya, pemenang atas kehidupan. Tapi malam hari ini ada subtema yang diangkat oleh panitia adalah ahli waris Kristus, ya. Nah, ahli waris Kristus ini sangat panjang penjelasannya, maka nanti akan saya ambil sedikit saja, ya. Anda semua di sini, ya, saya tidak tahu ini ya, banyak orang Katolik itu yang kehilangan sukacita, ya, karena begitu banyak hal dalam hidupnya, ya. Kalau ditanya sukacita, ya, tetapi sebetulnya banyak kehilangan sukacita, apalagi di saat pandemi seperti ini, betul? Wah, kalau pas PD, wah begini, ya tahu tadi apa tadi lagunya tadi menari, ya. Itu pas PD, tapi nanti malam mulai tidak bisa tidur. Waduh, ini saya di PHK, besok makan apa? Takut ini, takut ini. Cemas, takut, khawatir. Ya, itu ada dalam diri kita. Dan itu sebetulnya membelenggu kita untuk tidak bebas melakukan semua untuk mengisi hidup kita ini lebih bermakna. Ya, maka malam hari ini kita mau menyadari satu hal. Bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Saya mau tanya, Bapak Ibu yang apalagi yang video ini dinyalakan. Saya tanya, siapa yang yakin kalau mati kita pasti masuk surga? Angkat tangan. Yang yakin. Puji Tuhan. Pak Yayang yakin enggak itu? Pak Bayang apa Bu Yayang itu? Kok ragu-ragu? Ya yakin masalah masuk apa enggak urusan Tuhan. Pokoknya yakin dulu. Yang punya surga Tuhan kok. Nanti yang tentukan dia. Tapi kita yakin mati masuk surga. Betul? Kalau Anda tidak yakin masuk surga ya makanya stres. Betul ya? Tapi kita pasti masuk surga. Kenapa? Itulah tema malam hari ini. Betul? Ketika Anda dibaptis, ini banyak orang Katolik itu kehilangan sukacita, ketakutan, kecemasan karena lupa kalau mati masuk surga itu lupa. Jadi terbelenggu dengan banyaknya masalah di dunia. Oke, sebentar saja ya, saya ulas secara teologi sebentar saja. Bentar ya. Bapak Ibu, malam ini sebelum saya masuk dalam materi lebih lanjut, saya mau ingatkan. Ya, ketika Anda dan saya dibaptis, Anda maju dan Romo mengucurkan air 3 kali. Vincentius Cahyono Santoso, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, cur. Putra, cur. Roh Kudus, cur. Lalu kita bilang amin. Saat itu juga kita tidak hanya menjadi beragama Katolik. Amin. Tetapi kita masuk menjadi anggota gereja. Sebentar ya, saya ambil salib dulu ya.
Oke. Ketika Anda dan saya masuk menjadi anggota gereja, ya, dan gereja adalah tubuh Kristus, maka pada saat itu Anda masuk bergabung menjadi tubuh Kristus. Amin. Amin. Ya, ketika Anda cur, amin, Anda masuk menjadi anggota gereja dan gereja itu adalah tubuh mistik Kristus, maka pada saat itu juga Anda menyatu dengan Yesus, menjadi anggota tubuh Yesus. Amin. Dan ketika Anda dan saya di dalam iman mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, saat itu juga karena Anda masuk menjadi satu dengan Yesus, Anda dan saya pun menjadi anak Allah. Amin. Bukan karena Anda dan saya baik, bukan karena Anda dan saya suci, bukan karena Anda dan saya mengikuti peraturan-peraturan, hukum-hukum Taurat, tidak. Tetapi karena bersama Yesus, diselamatkan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Amin ya. Amin ya. Dan kalau Anda sudah menjadi anak Allah, otomatis saat itu juga Anda menjadi ahli waris. Amin. Di sini ada yang profesinya pengacara enggak ya? Pengacara, notaris, pokoknya yang hukum-hukum lah. Ya, atau saya tanya dengan Liana aja deh yang ada di situ ya. Mewakili Anda semua, ya kan dia ketua PD-nya, jadi dia harus tanggung jawab mewakili Anda semua ya. Seandainya lihat ada di pengadilan, ya, pengadilan suatu saat ketok palu, saya misalkan ambil saja contoh saya ya, saya diadopsi oleh orang yang namanya Budi Santoso, itu ayah saya. Tapi seandainya saya diadopsi, terus pengadilan begini, Vincentius, Anda sekarang menjadi anak adopsi Budi Santoso. Dok, oke? Sudah ya, dok. Lalu papa saya keluar. Ya. Ternyata meninggal dunia, serangan jantung itu di depan gedung pengadilan. Ya, enggak apa-apa, memang papa saya sudah meninggal dunia lama sih. Ya. Tapi seandainya habis dok keluar dari gedung, meninggal dunia sakit jantung. Saya tanya, saya yang anak adopsinya langsung dapat warisan enggak? Secara hukum. Coba Liana mewakili yang lain. Saya dapat warisan enggak? Secara hukum ya Pak Vincent. Ya, tadi sudah dok. Saya anaknya dia gitu ya. Maka pada waktu 5 menit setelah itu, papa saya meninggal dunia. Saya dapat warisan enggak? Waduh, saya siapa yang bisa jawab yang tahu hukum? Saya nggak tahu hukum. Nah, Yanti. Di-unmute dulu, kamu dapat seperti itu ya nggak denger. Di-unmute, bisa di-unmute nggak? Nggak bisa ya? Kalau dapat kasih jempol, kalau tidak dapat jempol turun. Dapat ya? Dapat. Oke, dapat. Kenapa? Ya karena sudah dok anak. Maka Anda kalau sudah dibaptis cur 3 kali amin, jadi anak Allah, saat itu juga Anda jadi ahli waris. Amin. Sertifikat surga itu sudah ada nama Anda, betul ya? Anda kalau punya tanah warisan itu loh, ahli waris kan ditulis di sertifikat toh. Anda itu sudah dapat sertifikat surga, sudah dapat kamar di surga. Ya, Yesus katakan nanti kalau aku pulang, aku siapkan kamar. Karena kita anak, nanti kalau kita mati, pulang ke surga itu pulang ke rumah Bapa, bukan ke hotel, betul ya? Kalau di hotel Anda bisa kehabisan kamar, tapi kalau pulang ke rumah Bapak, ya pasti sudah disiapkan kamar, betul ya? Betul nggak? Wong anak kok, betul? Betul. Amin. Nah, inilah anugerah terbesar. Bapak Ibu, Anda dan saya tuh sebetulnya tidak ada yang layak masuk surga, betul nggak? Oh, ini wajahnya suci-suci tapi kan banyak berdosa, saya tahu itu. Betul ya? Tidak ada yang sempurna. Maaf ya, maaf, jangan tersinggung. Kalau tersinggung boleh pulang, kalau Anda di rumah masing-masing kok. Boleh pulang. Apa itu? Saya tanya, apakah Anda lebih saleh dari orang lain? Maaf ya, orang yang tidak Katolik berdoanya lebih rajin. Ya, 5 waktu, tepat waktu. Anda dan saya dibebaskan saja pakai acara tidur, pakai acara ngantuk, betul ya? Doa makan aja kalau bisa cepat. Tanda salehnya cuma begini kalau bisa ya. Kita tidak lebih saleh dari yang lain. Saya tanya, apakah Anda lebih baik dari yang lain? Tidak.
Apakah Anda lebih murah hati dari yang lain? Wah, banyak orang Katolik pelit. Betul. Nah, tetapi tetap Anda dijanjikan kerajaan Allah itu. Kenapa? Karena Anda ahli waris. Sertifikat itu sudah diberikan kepada Anda. Amin. Nah, masalah mau dipakai atau tidak. Nah, ini malam ini mau kita bahas. Sertifikat surga sudah di tangan Anda. Anda mau pakai atau tidak, up to you. Betul ya? Sudah diberi sertifikat malah Anda buang ke selokan. Terserah. Amin. Nah, loh Pak, masa begitu? Iya, itu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong kitab suci. Ya, maka kita akan masuk pada firman hari ini. Saya singkat saja supaya tidak terlalu banyak. Karena Bapak Ibu saya tidak akan ngomong soal teologis ya. Ini kalau masalah teologis tadi kan gampang-gampangan saja supaya Bapak Ibu membayangkannya gampang ya. Kalau secara teologis lebih rumit, tapi saya tidak akan bicara teologis ya. Tapi intinya seperti itu. Maka kalau ada yang mati sudah pasti masuk surga, tapi kok wajahnya cemberut gitu. Seperti panci yang habis gosong yang belum dicuci itu loh. Ngumpul di tengah tuh. Itu jadi orang Katolik yang rugi. Nah, Anda kalau mati masuk surga wajahnya begitu suruh pulang lagi sama 1 Petrus. Betul ya? Itu kenapa kita hidupnya sukacita. Lah orang sudah dijanjikan surga kok loyo. Ya tak? Sudah. Nikmati saja hidup ini. Ya tak? Mati masuk surga. Oke, sekarang kita cari buktinya dulu. Saya tidak akan ngomong teologis lagi. Ya, kita ngomong kapan kita dikatakan anak-anak Allah. Salah satu adalah saya ambil saja dari bacaan beberapa hari ini, ya, yaitu dari surat Galatia. Sebetulnya banyak tempat, tapi saya ambil dari yang Galatia saja. Karena beberapa hari ini Bapak Ibu yang setiap hari membaca firman tentu sedang banyak di bacaan pertamanya tentang surat Galatia ya. Jadi kita ambil Galatia 3, 26, 29. Ya. Galatia 3, 26, 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Ya, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman kita akan Yesus. Betul? Bukan karena Anda baik, bukan karena Anda suci. Kita semua pendosa, tetapi karena kita beriman pada Yesus, maka kita disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus adalah mengenakan Kristus. Tadi saya gambarkan masuk dalam Kristus. Amin ya. Masuk dalam Kristus, menyatu dengan Kristus. Kita satu tubuh, makan tubuh Kristus itu masuk dalam Kristus. Ya. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, yaitu keselamatan. Ya, jadi Galatia 3, 29, 26, 29 mengatakan di dalam iman akan Yesus Kristus, Anda dan saya menjadi anak Allah. Satu poin dulu ya. Nah, lalu kalau anak Allah konsekuensinya apa? Ya seperti yang saya katakan tadi, dan itu secara eksplisit ada di Galatia 4, 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita bersatu dengan Yesus. Roh Yesus ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, maka kita bisa sebut Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa itu dengan sebutan Bapa, Papi, Pakne, Dedi, betul? Papa, bayangkan. Ya, luar biasa. Bukan karena Anda dan saya pantas, karena Yesus memilih Anda dan saya. Ya, ini. Ya Bapa, ya Aba. Jadi,
kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Maka sekarang lihat dalam Zoom wajahnya semua. Lihat, itulah wajah orang-orang berdosa. Yaitu yang di Zoom itu dosanya banyak semua itu, termasuk saya. Coba sekarang Anda pandang semua tuh satu-satu. Ada yang rambutnya krul, ya toh? Ada yang botak, ada yang hitam, putih, ya toh? Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada. Lihat semua. Itulah orang jelek-jelek. Itulah orang-orang berdosa. Tapi mati masuk surga. Luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Amin. Amin. Itu anugerah terbesarnya. Kalau Anda memang sudah suci, Anda baik, masuk surga itu cengli lah. Betul ya? Wajar lah. Tapi yang membuat kita sukacita, kita orang berdosa, tetapi kok masuk surga. Gitu ya. Kira-kira begitu. Itu yang membuat kita sukacita. Nah, saya tidak akan membahas itu lebih jauh lagi. Ya, tentang estakologi, nanti hidup kekal, bagaimana itu teori-teologi banyak. Saya tidak akan masuk ke situ. Yang saya mau ngomong hari ini, karena tema besar kita adalah sebagai pemenang, pertanyaannya, apakah kegembiraan itu, rasa syukur itu sudah berdampak pada hidup kita sehari-hari? Betul? Apakah sertifikat yang sudah di kantong itu biar jelek mati masuk surga? Oke. Tapi apakah Anda sudah hidup sebagai anak-anak Allah? Atau maaf, Anda lebih banyak hidup sebagai pengemis. Anak-anak pengemis. Yang apa? Takut, cemas. Betul? Sekarang saya tanya ya, ini serius sekali. Coba dijawab dengan serius. Siapa di tempat ini yang percaya bahwa Allah begitu maha kuasa, bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada tanpa bahan baku. Allah begitu maha kuasa. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Puji Tuhan. Benar ya? Percaya ya? Percaya semua ya? Percaya ya? Oke. Siapa yang percaya bahwa Allah yang begitu maha kuasa, maha dahsyat itu begitu mencintai Anda? Yang percaya angkat tangan. Puji Tuhan. Wah, ini orang Katolik sejati, seneng aku. Tenang. Ya, sekarang saya tanya yang ketiga. Siapa di antara Anda yang masih sering cemas dan khawatir? Angkat tangan. Loh. Hapus. Sekali lagi tolong loh. Saya kok bingung. Coba sekali lagi ya. Siapa yang percaya bahwa Allah itu maha kuasa? Angkat tangan. Loh betul loh, semua angkat tangan. Turun lagi. Pertanyaan kedua. Siapa yang percaya bahwa Allah yang maha kuasa itu begitu mencintai Anda? Angkat tangan. Loh betul loh, ini Katolik semua loh. Turun lagi. Pertanyaan ketiga, siapa yang masih sering cemas, khawatir, bahkan kadang-kadang depresi, tidak bisa tidur? Angkat tangan. Loh kok ada? Bapak Ibu, ini sebagai renungan. Kalau Anda tahu bahwa Allah yang begitu maha kuasa mencintai Anda, apalagi yang bisa membuat Anda cemas, betul? Kalau pas sadar. Betul ya? Tapi kalau dengan kesadaran, betul? Gambarannya begini saja. Kalau sekarang yang paling berkuasa di Indonesia kan Pak Jokowi, presiden ya, atau seandainya Pak Jokowi itu jatuh cinta dengan Anda, lalu mengangkat Anda menjadi anaknya. Ya, Pak Jokowi itu di Semarang paling berkuasa, ya toh? Pak Jokowi jatuh cinta dengan Anda diangkat anak. Itu hidup Anda merasa lebih nyaman. Betul nggak? Lebih aman. Berani sama gua, dekingan gua Jokowi. Betul ya? Betul ya? Itu baru Jokowi. Sekarang kalau yang jatuh cinta dengan Anda itu adalah Allah. Apa yang membuat Anda masih sering khawatir? Amin. Nah,
Sekarang kebenaran ini saya buka kepada Anda. Itulah kenapa Anda dan saya dikatakan lebih dari pemenang. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita lebih ciamik dari yang lain. Tidak, kita manusia rapuh berdosa sama dengan orang yang tidak Kristen. Betul? Tetapi bedanya, kalau semua orang bilang Allah Maha Kuasa, itu semua agama ngomong itu. Semua percaya Allah Maha Kuasa. Kebanyakan ya, orang ateis pun secara tersembunyi itu percaya bahwa ada kekuatan lain yang dahsyat. Percaya. Tetapi giliran bahwa kita betul-betul dicintai Allah apa adanya, meskipun kita berdosa, meskipun kita jelek, meskipun kita tidak pantas, itu hanya bisa Anda dan saya amini ketika Anda dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah bukti bahwa Allah yang Maha Kuasa itu mencintai Anda dan saya sampai seperti itu. Anda dicintai sampai seperti ini. Dan ini bukti, bukan janji. Betul? Ketika Anda dan saya masih berdosa, Yesus sudah bilang, kamu anakku, aku mencintaimu. Kita dibilang Allah, Bapa, Yesus mengajak kita memanggil Allah itu Bapa. Ya, anak, ahli waris itu kan bahasa-bahasa dunia ya. Sebetulnya yang asli kan juga tidak sesimpel itu ya toh. Masa nanti kalau kita ke surga bawa sertifikat, ya enggak begitulah. Itu kan tadi cara-cara omong ya, supaya kita ngeh gitu. Tapi intinya adalah Yesus mau ngomong, Bapak Ibu, anak-anakku yang gemuk, yang kurus, yang keriting, yang lurus, yang hitam, yang putih. Yesus mau ngomong, kamu dicintai Allah. Kamu berharga, kamu mulia. Kamu bukan pecundang, tapi lebih dari pemenang. Maka Allah pun mau mati untuk Anda dan saya. Amin. Dan ketika Anda tahu misteri ini, hidup Anda akan berubah. Bapak Ibu, kalau seseorang tahu seberapa besar dia dicintai, maka hal-hal yang luar biasa bisa muncul. Maka saya tidak akan banyak ngomong lagi. Saya akan setelkan satu klip untuk Anda. Semoga bisa ya, kalau tidak bisa ya nasib ya toh. Nah, semoga bisa ya. Saya putarkan. Tentang apa? Ini seorang wanita, ya ini kisah nyata. Dia terlahir tidak sempurna. Jarinya cuma 4. Ya, 2. Kakinya tidak keluar. Ya. Seluruh dunia menghujat dia sebagai orang yang tidak berguna. Tetapi akhirnya gadis ini menjadi pianis tingkat dunia. Pianis, pemain piano tingkat dunia. Bukan karena jarinya terus pada keluar. Bukan karena itu semua. Tapi karena dia tahu bahwa dia pribadi yang dicintai. Terutama melalui ibunya. Amin. Bapak Ibu, kebenaran ini yang mau saya katakan kepada Anda. Dunia boleh katakan Anda itu pecundang. Mungkin sejak kecil semua orang membanding-bandingkan Anda. Kamu nggak seperti kakak kamu itu pembawa sial apapun. Tetapi malam hari ini, lihatlah salib Yesus. Anda berharga. Karena Anda adalah anak-anak Allah. Amin. Anda berhak dikasih, Anda bisa. Ya. Maka hidup Anda ini harus terus berani. Setiap Anda gagal, setiap Anda terpuruk, sehingga setiap ada masalah yang begitu besar, lihatlah salib. Sebesar itu Anda dicintai. Dan kenapa kalau orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah, salib ini baru berguna? Kenapa? Karena kalau Anda dan saya tahu bahwa Yesus adalah Allah yang akhirnya bangkit, maka sebetulnya Yesus bisa menghindari salib. Betul? Kalau Yesus bukan Allah, ya dia terpaksa disalib, sudah nggak ada jalan lain. Betul? Tapi Yesus adalah Allah, berarti dia mau disalib karena mencintai Anda dan saya. Itulah
Ketika Anda dan saya mengetahui bahwa Allah yang begitu dahsyat itu mencintai kita seperti itu, Bapak Ibu, Anda akan menjadi ahli-ahli yang lain. Amin. Tidak ada dunia yang bisa bilang kamu jelek, kamu nggak mampu, kamu nggak bisa. Kamu orang gagal, kamu pecundang. Tidak. Kita lebih dari pemenang. Karena Allah sendiri bilang, kamu adalah pemenang. Kamu adalah anak-anakku. Amin. Dan ketika Anda dan saya mengalami kasih Allah yang luar biasa itu, Anda akan mampu mengasihi. Amin. Dan ketika Anda mampu mengasihi, Bapak Ibu, kasih adalah energi luar biasa yang membuat Anda bekerja apapun juga. Liana, waktu saya berapa menit lagi? Masih lama, Pak. Bisa Baik, kalau gitu saya sharing. Kalau tidak usah. Gimana? Oke, saya sharing. 20, Ya? 20 menit lagi bisa, Pak. Yes, oke, saya sharing ya. Anda jangan bosan lihat sharing saya karena di YouTube sudah banyak. Tapi kok malam ini saya terdorong sharing lagi. Melihat wajah-wajah letih lesu berbeban berat ini ya. Ya iya, anak Allah kok letih lesu, rugi. Gitu ya, pokoknya. Kenapa? Bapak Ibu, orang yang sekarang teriak-teriak di depan Anda, dicintai Allah ini. Anda tahu? Karena kelemahan Anda dan saya, kelemahan manusiawi saya, 4 bulan yang lalu terpuruk habis. Padahal saya ini pengajar, ya toh? Nah, jelek-jelek begini, gendut-gendut begini. Saya ini kan koordinator evangelisasi nasional, gitu. Jadi yang ngurus CAP dan CAP itu seluruh Indonesia, betul ya? Jadi kemana-mana itu bagiannya, Yesus luar biasa, mengingatkan orang, kamu dicintai Yesus. Ya teriak-teriak seperti malam inilah. Tetapi 4 bulan yang lalu, April itu berapa bulan ya? 5 ya? Pokoknya April itu Paskah itu loh, ya. 5 bulan yang lalu, saya terpuruk dalam depresi berat. Seorang pewarta terpuruk dalam depresi berat dan saya tidak berani ngomong dengan siapapun. Malu, betul ya? Pewarta teriak-teriak kok depresi. Depresinya karena apa? Bayangkan, saya ini seorang penjahit, ya banyak yang sudah tahu ya, penjahit, bukan penjahat ya, penjahit ya, penjahit. Jadi pakaian pria. Saya pembuat jas. Pelanggan saya itu 99% itu orang yang mau pesta pernikahan, betul ya? Zaman sekarang buat jas itu kalau mau jadi pengantin. Ya, cabang saya ada banyak, karyawan saya 60 orang. Jadi saya ini bukan penjahit yang ya rumahan gitu tidak, tapi harus menghidupi banyak orang karena sudah pakai sistem. Apa yang terjadi? Tiba-tiba COVID. Saya tanya, siapa yang mau terpuruk? Ya, kenapa? Bayangkan, itu omset saya itu tidak turun 30-50%, itu masih mending. 95%. Saya tidak punya istri, tidak punya anak. Ya, jadi kalau saya sendiri bisa hidup pasti. Tapi saya dibebani 60 karyawan, saya sudah apa itu lockdown di rumah ya, saya sudah tidak kemana-mana. Tiba-tiba saya demam tinggi, panas 39 derajat. Wah, zaman itu demam itu kan seperti orang tersambar petir, betul ya? Saya tuh tahu rasanya orang depresi. Ketika tidur bisa sebentar, itu mimpi buruk seperti ada 2 dinding itu menekan. Dan lalu saya itu bisa teriak ketakutan ketika bangun itu keringat dingin itu mengucur. Itu berarti saya sudah depresi. Bawah sadar saya sudah depresi. Betul? Nah, apa yang terjadi? Semua orang menghibur saya. Aduh Tuhan, saya membayangkan ini kalau saya kena COVID. Aduh, matinya dibungkus plastik ya toh. Aduh Tuhan, saya tahu suatu saat dia mati, tapi jangan dibungkus plastik lah ya gitu ya. Saya ini pembuat jas ya, pengennya pakai jas kalau mati. Yang pertama, mengalami kasih Allah. Dan di tempat itulah saya mengatakan pertama kali, Yesus, hidupku hanya untukmu. Aku serahkan hidupku kepadamu waktu itu. Ya. Wah, dan waktu adorasi mulai, itu fraternya itu ternyata pakai lagu-lagu jadul. Ya, lagu-lagunya persis sama seperti tahun 2003. Ketika lagu-lagu itu dinyanyikan, Bapak Ibu, saya seperti kembalikan waktu pencurahan Roh Kudus awal itu. Wah, saya mengalami urapan Roh Kudus seperti Yesus itu memeluk saya. Luar biasa.
Itu seperti Yesus katakan, Vincent, aku mencintaimu. Dengan apa lagi aku harus membuktikan cintaku kepadamu? Lihat, aku mencintaimu. Wah, saya semakin nangis gak karu-karuan. Dan yang luar biasa, itu adalah tiba-tiba itu seperti ada film itu diputar cepat sekali ya dalam ingatan saya. Bapak Ibu, film soal apa? Tuhan mengingatkan kejadian-kejadian selama 18 tahun dari 2002. Begitu banyak macam. Yesus katakan, Vincent, dulu tokomu berapa, sekarang berapa? Dulu karyawanmu berapa, sekarang berapa? Dulu kamu apa, sekarang kamu pembicara. Kamu sekarang bisa membawa firman kemana-mana. Kamu ke pedalaman, ya, kamu kemana-mana membawakan retret. Wah, tiba-tiba itu bayangan orang-orang yang disembuhkan waktu retret itu datang semua. Sampai, lihat Vincent, lihat itu semua karena engkau adalah anakku. Aku mencintai engkau. Waduh, saya nangis bisa-bisanya. Dan Bapak Ibu, waktu itu seperti beban berat diangkat dari tubuh saya. Dan seperti Yesus katakan, Vincent, kalau saat-saat keadaan baik aku selalu menggendongmu. Masa waktu seperti ini aku akan melepaskanmu. Tidak mungkin. Aku mencintai sahabatku. Engkau adalah dan intinya malamnya saya tidur, saya 2 bulan ditebus karena saya merasa saya dicintai. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi besok paginya? Saya bangun dengan segar, dan ketika saya bangun, saya buka jendela, saya rasakan sinar matahari, angin, tiba-tiba saya kembali air mata itu turun deras sekali. Anda tahu kenapa? Karena Yesus berbisik, Vincent, lihat, kamu masih aku beri hidup. Dan hidup adalah anugerah. Dan karena kamu masih aku beri hidup, maka kamu masih punya tugas, yaitu apa? Kamu harus tetap mewartakan kabar gembira. Ya, kamu harus tetap menjadi berkat untuk orang lain. Wah, Bapak Ibu, maka saya langsung, oh betul Tuhan ya, mumpung masih hidup. Dan Tuhan seolah-olah berkata, kamu khawatir akan keadaan toko kamu 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Besok kamu masih hidup atau tidak, itu saja. Tergantung belas kasihku. Betul Bapak Ibu? Bagaimana kamu bisa mengkhawatirkan, tuh 3 bulan lagi, besok kamu belum tentu hidup. Ya, sekarang dengan COVID itu kan hidup kita kan memang begitu, rapuh. Wah, saya langsung berpikir, oke Tuhan, mumpung masih hidup. Nah, lalu saat itu saya disadarkan bahwa saya anak-anak Allah, saya punya tugas sebagai anak-anak Allah. Saya tidak mau sia-siakan sertifikat yang sudah di tangan saya. Maka saya, Tuhan, ayo sekarang kamu sudah saya kasih hidup, kamu saya jadikan anak Allah. Apakah cuma mau kamu habiskan dengan takut, cemas, stres, depresi seperti ini? Pekerjaan banyak sekali di depan sana itu. Orang-orang pada stres, pada depresi, dunia sedang gelap. Kamu itu anak Allah. Kamu harusnya membawa terang. Kamu harusnya membawa penghiburan, bukan malah stres di situ. Waduh, saya bilang, ya tapi bagaimana Tuhan, kan saya harus di dalam kamar. Ya, waktu itu saya belum periksa, meskipun ternyata saya tidak COVID sama sekali. Jadi mungkin orang stres itu bisa buat badan panas, betul ya. Tapi kan waktu itu belum tahu. Jadi, aduh, bagaimana Tuhan? Lakukan sesuatu. Kamu memang bukan dokter, jadi tidak usah cari vaksin. Nah, terus apa? Kamu kan penjahit. Iya ya Tuhan. Lalu bisa apa? Saya putar otak, lalu saya ingat ada ide. Saya telepon sahabat saya, Ana Avanti itu ya. Desainer itu sahabat saya, itu teman saya sejak SMA. Saya minta polanya buat APD. Pola, ya sudah sini buat. Buat APD, beli bahannya, dan lain sebagainya. Ya, dari situ saya bangkit. Ya, masuk keluar buat APD. Dan Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa terjadi.
ketika kita mau bangkit, ketika kita mau melangkah. Ya, APD itu saya coba sendiri. Bapak Ibu yang belum pernah pakai APD ya, hazmat itu ya. Itu kalau dipakai, itu 5 menit saja itu panas luar biasa. Ya, saya sudah tidak tahan. Dan itu dipakai dokter selama 8 jam. Saya tanya ini gimana caranya seperti ini bisa 8 jam. Itu bisa mati bukan karena COVID. Ya karena kepanasan itu angin nggak bisa masuk sama sekali. Maka mendorong saya memberikan APD itu tidak hanya dikirim, tapi saya antar sendiri ke rumah sakit. Bapak Ibu mau tahu kenapa saya antar ke rumah sakit? Saya pengen tanya dengan yang pakai itu gimana caranya, seperti itu kok bisa 8 jam. Dari situ saya berdialog dengan dokter, dengan ini, keperluan mereka bagaimana, ya sampai akhirnya saya bisa berinovasi, membuat ini, itu, salah satunya baju anti virus dan lain sebagainya. Yang tanpa sadar saya buat sampai sekarang, lalu banyak pesanan, ya. Dan Bapak Ibu terkasih, ini sudah bulan Oktober. Dan ternyata toko saya belum tutup. Betul? Karyawan saya, penjahit saya tidak pernah libur. Setiap hari masih jahit. Ternyata kalau kita tahu kita dicintai, kita akan bangkit melawan semua ketakutan. Kalau kita tahu hidup adalah anugerah, apalagi Anda dan saya yang tidak sekedar diberi hidup, tapi sudah dijadikan anak-anak Allah. Maka hidup kita ini membawa tanggung jawab, ya, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kalau Anda dan saya anak Allah, ahli waris Allah, maka hidup Anda dan saya di dunia ini harus membawa kerajaan Allah. Bukan hidup dalam kecemasan, ketakutan yang tidak bermakna. Saya tidak bilang bahwa Anda harus terus, nggak pakai masker kemana-mana. Tidak. Kita menjaga kesehatan. Karena kita mau menjaga anugerah kehidupan ini. Tetapi, jangan sampai virus corona, pandemi, merampas harkat tugas Anda dan saya sebagai anak-anak Allah. Amin. Anda dan saya sebagai anak-anak Allah mendapat tanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Anda dan saya anak-anak Allah adalah rekan sekerja Allah. Lakukan semua dengan cinta. Lakukan semua dengan kasih. Karena kita lebih dahulu dikasihi. Intinya, bila Anda tahu bahwa kita mendapat rahmat itu, bila Anda tahu Anda dicintai seperti itu, Bapak Ibu, gunakan energi kasih Allah itu untuk hidup sebagai anak Allah. Amin. Kita tidak hanya hidup karena janji nanti kalau sudah mati masuk surga. Oke lah itu, ya. Tetapi di dunia ini kita sadari bahwa kita ahli waris kerajaan Allah, bahwa kita anak-anak Allah, kita dicintai Allah. Apapun yang ada dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Maka itu energi luar biasa. Gunakan energi Allah, energi Roh Kudus, yaitu apa? Kasih. Betul? Kasih. Gunakan kasih untuk mendobrak semua ketakutan, kecemasan. Kalau Anda penuh kasih, semua masalah itu lewat. Betul enggak? Betul? Itu bapak-bapak sekarang yang ada di sini ya. Dulu kalau Anda cinta dengan cewek, ya toh, kalau orang yang sudah jatuh cinta, tidak ada pagar yang terlalu tinggi. Betul enggak? Pagar sekian dinaikin, nggak bisa ambil kursi, nggak bisa ambil tangga, nggak bisa lagi dibom itu pagar. Betul? Orang yang sedang jatuh cinta, kekuatannya dahsyat. Orang yang sedang jatuh cinta, penuh kreativitas, kreatif sekali. Ibu-ibu yang punya cinta, apa bedanya ibu-ibu yang masak dengan pembantu yang masak? Kalau pembantu, itu kalau setiap hari suruh beli tempe, terus suruh masak, dia kewajiban, masaknya apa? Tempe goreng terus sampai mati. Nanti kalau dikasih tahu, kalau tempe goreng terus, habis belanjanya cuma bisa buat tempe, minta hamburger, ya nggak ada. Sudah itu tempe goreng. Itu kalau pembantu. Tapi coba, ibu-ibu yang punya uang belanjanya hanya tempe. Tapi begitu mencintai anaknya, keluarnya apa? Hari ini tempe goreng, betul? Besok putar kepala, opor tempe, betul? Lalu pengen anaknya itu bisa makan hamburger, besoknya keluar apa? Hamburger tempe, betul?
Kenapa? Karena yang masak pakai cinta. Kalau pakai cinta itu kreatif. Tapi kalau Anda sudah, ya begini, enggak bisa lah, ini bagaimana ini, sudah di PHK, aduh enggak bisa, aduh gini enggak bisa, gitu ya. Itu tidak pakai energi cinta. Kalau Anda energi cinta, terus, enggak ada matinya, betul? Nah, ketika Anda pakai itu, Bapak Ibu, profisiat, tanpa Anda sadari, Anda sudah akan menjadi pemenang atas kehidupan. Anda bukan pecundang, tapi lebih dari pemenang. Maka di saat Anda down, di saat Anda kecewa, di saat Anda putus asa, karena begitu banyak masalah di luar sana, Bapak Ibu tolong. Ini puji Tuhan lampu sudah menyala. Tataplah salib Yesus. Tataplah salib Yesus. Anda akan tahu seberapa besar Anda dicintai. Dan biarlah dari atas salib, Yesus katakan, kamu bisa. Bukan karena kamu jagoan. Kamu bisa karena kamu adalah anak-anak Allah. Roh Allah ada padamu, yaitu roh kasih. Dengan roh kasih, Anda akan punya semua yang diperlukan untuk Anda jadi pemenang atas kehidupan. Apa itu? Maka minggu depan Anda harus kembali bergabung dalam PD ini. Kita tuntaskan apa itu senjata Anda sebagai anak-anak Allah yang luar biasa. Maka malam hari ini saya mau melihat Anda satu persatu. Tolong Anda juga lihat teman Anda satu persatu. Itulah semua anak-anak Allah. Itulah semua pemenang kehidupan. Amin. Kepalkan tangan, kita pemenang kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aduh, akhirnya selesai juga ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terdengar suara saya Pak Foldi? Oke, terima kasih Pak Vincent. Akhirnya nyala kembali ya Pak ya. Nggak apa-apa Pak, kita bersyukur dengan firman Tuhan yang Pak Vincent sampaikan. Luar biasa, pasti memberkati kita semua Pak. Masa pandemi dan terlebih seperti tema kita malam hari ini bahwa kita adalah ahli waris. Dan boleh membangkitkan iman kita kembali untuk kita boleh selalu hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Pak Vincent, Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan memasuki minggu ketiga di bulan Oktober ini, masih dalam rangka ulang tahun PDKK Santo Paulus dengan tema besar yaitu Born to Win. Dan minggu depan kita akan kembali bersama-sama diberkati, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Anton Sulastijana, yaitu Pastor Paroki Santo Paulus dengan tema tentang perlengkapan sebagai pemenang. Kalau di minggu pertama Pastor Eka sudah menyampaikan bagaimana seorang pemenang. Pemenang bukan berarti kita hebat, kita kuat, tetapi pemenang adalah kita yang mampu dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kebenaran sampai pada finish di rumah Bapa. Dan malam hari ini luar biasa kita diingatkan bahwa kita adalah ahli Kristus, ahli waris Kristus ya. Maaf ini karena laptopnya ini jadi saya juga tidak konsentrasi. Dan saya mengundang kembali Bapak Ibu Senin yang akan datang untuk bergabung dengan tema perlengkapan seorang pemenang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Antonius Sulastijana. Bapak Ibu yang mungkin teman-teman yang malam hari ini tidak hadir, bisa kita bersama-sama ajak untuk kembali hadir Senin yang akan datang. Next is Devi. Ditayangkan kembali mengenai doa syafaat. Bapak Ibu, kami tidak bosan-bosannya mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa syafaat. Kami mengadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore dengan Zoom ID yang tertera di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Next sis. Nah, ini untuk PSBB. Sekali lagi PSBB yang selalu ditayangkan setiap hari Kamis. Kamis ini kita sudah sampai pada edisi ke-26 dan Kamis ini kita akan dilayani oleh Sis Yvonne Chow dengan tema Kasih Allah Sungguh Indah. Saya berharap Bapak Ibu bisa
diberkati dengan tayangan PSBB karena dalam tayangan ini ada pujian dan ada juga firman Tuhan yang disampaikan. Berikutnya, ya Bapak Ibu, sekali lagi kita diberkati untuk menjadi berkat. Kami tayangkan nomor rekening dan atas nama Ibu Luciana Lawantara, Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi berkat kepada PDKK Santo Paulus, nomor rekening tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Baik, berikutnya, nah ini satu acara yang kita adakan dalam rangka ulang tahun PDKK Santo Paulus. Kami rindu supaya kita semua menjadi saksi Kristus. Jadi kita punya acara dengan judul Jadilah Saksi Kristus. Seperti apa? Buat Bapak Ibu yang selama ini ingin berbagi kesaksian tapi malu, tidak percaya diri ya. Kesempatan ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu segera bisa menulis ataupun merekam dalam bentuk video dan mengirimkan ke nomor yang ada di layar Bapak Ibu, itu bisa ke saya atau ke Bapak Rinus. Kesaksian bisa dikirim paling lambat tanggal 20 Oktober. Mari Bapak Ibu coba renungkan apa yang menjadi kesaksian Bapak Ibu selama masa pandemi ini dengan tema berjalan bersama Yesus di masa pandemi. Terima kasih sudah cukup banyak yang mengirim kesaksian dan luar biasa. Saya sendiri diberkati dengan kesaksian bagaimana Bapak Ibu berjalan bersama Yesus dan yang pasti Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang belum mengirim kesaksian, saya masih menunggu sampai dengan 20 Oktober dan nanti kesaksian yang terpilih atau mungkin surprise dalam bentuk apapun nanti pengurus yang akan membicarakan, tapi Bapak Ibu yang berpartisipasi dan mungkin terpilih dalam acara ini akan mendapat surprise yang istimewa dari ulang tahun PDKK Santo Paulus yang ke-33. Yang berikutnya, yang berulang tahun 1 minggu ke belakang. Ada Pak Dedi, ada Ibu Eli, ada Pak Hadi, ada Ibu Beneria. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, tetap berjalan di dalam kasih Tuhan. Berikutnya sis, oke sudah selesai, demikian pengumuman malam hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mengundang untuk hadir Senin yang akan datang. Dan sebelum kita mengakhiri, kita akan bersama-sama mengangkat pujian dengan lagu penutup. Silakan teman-teman dari tim pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, malam hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari. Bagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada saat ini, sekali lagi kita mau tepuk tangan kita di dada. Kita mau katakan, aku ahli waris Kristus. Aku anak Allah. Aku diberkati, aku dicintai Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang sungguh baik. Mari saat ini kita mau kembali bersyukur pada Tuhan. Kita mau kembali katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu. Kami sudah melihat begitu banyak kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami mau terus berjuang untuk tetap setia hanya kepada-Mu, Tuhan dan Bapa kami. Yeah.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami, untuk janji-janji-Mu yang mengatakan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketika kami suka, Engkau ada di dekat kami, Engkau menggendong kami. Terlebih ketika kami di dalam keadaan duka, ketika kami mengalami kesulitan, kami lebih percaya bahwa Engkau lebih lagi dekat kepada kami. Engkau memegang tangan kami Tuhan, Engkau pegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu, sehingga kami boleh terus berjalan melewati segala masalah, melewati segala pergumulan dalam hidup kami. Dan Kau jadikan kami anak-anak-Mu menjadi pemenang atas segala persoalan dan pergumulan dalam hidup kami. Bapak, kami berterima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu selalu. Bunda Maria, Engkau Bunda kami, Engkau Bunda yang selalu mendoakan kami. Terima kasih untuk setiap doa-doa-Mu bagi kami Bunda. Dan saat ini, terimalah salam hormat kami kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bertemu lagi hari Senin yang akan datang dengan berkat dan semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.